Assalamualaikum adik-adik semua. Perkenalkan, saya Abdi Waluhu. Di sini saya akan mengajar tentang sejarah bagaimana peristiwa Rengas Dengklok berlangsung. Nah, sebelum lanjut ke materi pembelajaran, di sini saya akan memberitahu kepada adik-adik semua apa saja tujuan pembelajaran untuk materi kita kali ini. Yang pertama yaitu menjelaskan latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Yang kedua, mengidentifikasi minimal 4 tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok. Yang ketiga, menganalisis bagaimana terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Yang keempat, mengevaluasi pengaruh peristiwa Rengas Dengklok di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia. Nah, langsung saja adik-adik kita masuk ke materinya. Sejarah peristiwa Rengas Dengklok terjadi tanggal 16 Agustus 1945 atau sehari sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana kronologi kejadian monumental ini dan siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat? Pada 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar kabar dari radio bahwa Jepang menyerah dari sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Syahrir segera menemui Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menyampaikan kabar tersebut. Saat itu, Soekarno dan Hatta baru saja pulang dari Dalat, Vietnam, usai bertemu dengan pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara, Marsekal Terauchi. Kepada Soekarno-Hatta, Terauchi menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Silang pendapat pun terjadi di antara ketiga tokoh bangsa itu. Syahrir meminta agar kemerdekaan segera dideklarasikan, namun Soekarno dan Hatta yang belum yakin dengan berita kekalahan Jepang memilih menunggu kepastian sembari menanti janji kemerdekaan dari Dai Nippon. Latar belakang peristiwa Rengas Dengklok. Soekarno dan Hatta tidak ingin salah langkah dalam mengambil keputusan. Di sisi lain, para tokoh muda mendukung gagasan Syahrir, yakni mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno dan Hatta berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia yang datangnya dari pemerintahan Jepang atau dari hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri tidak menjadi soal karena Jepang sudah kalah. Kini kita menghadapi serikat yang berusaha mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Karena itu, untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia diperlukan suatu revolusi yang terorganisasi. Maka dari itu, Soekarno-Hatta ingin membicarakan hal ini terlebih dahulu dalam rapat PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945, sambil menanti kabar terbaru dari pemerintah Jepang. Namun, golongan muda tidak sepenuhnya sepakat. Mereka tetap mendesak agar kemerdekaan Indonesia diproklamirkan secepatnya. Kronologi peristiwa Rengas Dengklok. Golongan muda mengadakan rapat pada tanggal 15 Agustus 1945 malam di Pegangsaan Timur, Jakarta. Rapat yang dipimpin oleh Khairul Saleh ini menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak rakyat Indonesia, tidak tergantung dari pihak lain, termasuk Jepang. Pada pukul 22.00 malam hari itu juga, Wikana dan Darwis menjadi utusan dari golongan muda untuk menemui Soekarno dan juga Hatta. Mereka kembali menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan esok hari, yakni tanggal 16 Agustus 1945. Dan jika tidak, bakal terjadi pergolakan. Bung Karno pun menolak seraya berkata tegas, "Inilah leherku, saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu, saya akan tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok." Gagal membujuk Soekarno, golongan muda kembali mengadakan rapat. Rapat digelar pada pukul 00.30 di Jalan Cikini 71, Jakarta. Rapat dihadiri oleh para tokoh muda termasuk Khairul Saleh, Johar Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Wikrana, Armansyah, Soekarni, Yusuf Kunto, Singgi, Dr. Muwardi,
dari barisan pelopor dan lainnya. Diputuskan bahwa Soekarno dan Hatta akan diamankan keluar kota demi menjauhkan mereka dari segala pengaruh Jepang. Peristiwa Rengas Dengklok. Para pejuang dari golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dekat Karawang. Pengamanan pun berjalan lancar karena dibantu oleh Latif Hendraningrat yang merupakan prajurit peta atau pembela tanah air berpangkat Sundako atau komandan kopi. Tepat pada pukul 4.30 dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno bersama Fatmawati dan putra sulungnya Guntur serta Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, kemudian ditempatkan di rumah seorang warga keturunan Tionghoa bernama Jiao Kisong. Aksi penculikan ini semula dimaksudkan untuk menekan Soekarno dan Hatta agar bersedia segera memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi karena wibawa dua tokoh bangsa itu, para pemuda pun merasa segan. Di Jakarta, Ahmad Subarjo yang termasuk tokoh dari golongan tua mengetahui peristiwa tersebut. Ia lantas menemui Wikana, salah satu tokoh pemuda. Pembicaraan pun dilakukan dan disepakati bahwa kemerdekaan harus segera dideklarasikan di Jakarta. Selanjutnya, Ahmad Subarjo bersama dengan Sudiro dan Yusuf Kunto menuju Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta dan membawa keduanya kembali ke Jakarta. Pada hari itu juga dilakukan pembicaraan terkait rencana pelaksanaan deklarasi kemerdekaan. Malam harinya di kediaman Laksamana Muda Maeda, seorang perwira Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia, dirumuskanlah naskah teks proklamasi. Keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Indonesia pun merdeka dan bukan merupakan hadiah dari Jepang. Nah, adik-adik semua, setelah kita membahas tentang kronologi terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, di sini kita selanjutnya membahas tentang siapa saja tokoh dalam peristiwa Rengas Dengklok serta perannya. Yang pertama yaitu Soekarni. Soekarni Kartowirjo atau Soekarni adalah pahlawan nasional kelahiran Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Juli 1916. Peran Soekarni dalam peristiwa Rengas Dengklok adalah sebagai salah satu orang yang mendesak Bung Karno untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi sosok yang memberikan gagasan untuk menulis atas nama bangsa Indonesia di bagian akhir teks proklamasi. Saat itu terjadi sedikit masalah setelah naskah proklamasi disepakati dengan munculnya pertanyaan mengenai siapa yang akan mendatangani teks tersebut. Yang kedua, Wikana. Wikana menjadi sosok yang ikut terlibat dalam peristiwa penculikan Soekarno Hatta ke Rengas Dengklok. Ia merupakan salah satu tokoh golongan muda yang mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selama penyusunan teks proklamasi berlangsung, Wikana mempersiapkan hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan proklamasi, termasuk mengatur segala macam keperluan pembacaan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Yang ketiga yaitu Khairul Saleh. Sehari sebelum peristiwa Rengas Dengklok, Khairul Saleh diketahui memimpin rapat di Pegangsaan Timur Jakarta yang terkait dengan kapan pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilakukan. Khairul Saleh kemudian mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Khairul Saleh juga menjadi sosok di balik penyiaran proklamasi kemerdekaan Indonesia kepada penjuru Nusantara setelah adanya kekalahan Jepang oleh pihak sekutu. Nah, yang keempat adalah Sultan Syahrir. Sultan Syahrir adalah tokoh yang pertama mengetahui kabar mengenai kekalahan Jepang terhadap sekutu. Setelah itu, ia pula yang memberitahukan kepada para golongan muda dan melakukan penculikan Bung Hatta dan Bung Karno ke Rengas Dengklok. Yang kelima, yaitu Sayuti Melik.
Muhammad Ibnu Sayuti atau Sayuti Melik adalah pahlawan nasional kelahiran Yogyakarta pada tanggal 25 November 1908. Sayuti Melik bersama Soekarni mewakili golongan muda yang turut menjadi saksi penyusunan tokoh proklamasi kemerdekaan di ruang makan rumah Laksamana Maida. Dalam hal ini ada juga riwayat yang mengatakan bahwa ia turut mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Sayuti Melik menjadi orang yang dimintai tolong Soekarno untuk mengetik naskah proklamasi yang telah disusun sebelumnya. Bersama BM Diah, Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi di ruang bawah tanah rumah Laksana Maida. Lalu tokoh selanjutnya Ahmad Subardjo. Raden Ahmad Subardjo, Jojoa Disurjo atau Ahmad Subardjo adalah sosok dari golongan tua yang terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok. Ia merupakan penengah yang berhasil menyelesaikan konflik antar golongan muda dan golongan tua saat peristiwa Rengas Dengklok terjadi. Nah, itu tadi penjelasan dan pembahasan saya tentang peristiwa Rengas Dengklok. Semoga menambah pengetahuan dan wawasan adik-adik semua tentang sejarah kemerdekaan di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.